Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya pengembangan sumber daya alam dan sektor pariwisata yang dibarengi dengan kecakapan potensial sumber daya manusia adalah surga bagi negara. Sumber daya alam dan sektor pariwisata serta aset peninggalan budaya sebagai representasi hasil sejarah adalah bentuk terbaik dalam pariwisata. Dewan Juri yang terhormat, kami mengibaratkan bahwa pariwisata ini adalah suatu sektor yang sangat krusial dan mampu mendukung sektor perekonomian suatu daerah serta negara itu sendiri. Banyak sekali dampak-dampak yang diberikan dari sektor pariwisata ini bukan hanya kepada masyarakat setempat, tetapi juga sebagai bentuk dari adanya dorongan budaya uh, budaya untuk menyejahterakan lingkungan daerah itu sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta dijadikan sebagai objek pariwisata, bukan hanya bagian dari sumber daya alam, tetapi juga bisa berbasis sebagai situs sejarah misalnya yang banyak sekali terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Dengan mosi Dewan ini akan meninggalkan strategi ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata, saya menyatakan ketidakberpihakan terhadap mosi tersebut. Pun saya akan memberikan respon kepada apa yang telah disampaikan dari pembicara pertama, sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah memberikan 3 argumentasi, yakni yang pertama, pariwisata adalah sumber yang tidak dapat diandalkan. Kemudian yang mengatakan bahwasanya sektor pariwisata akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan budaya, serta mereka merencanakan atau memberikan wacana sektor yang lebih baik yang akan dikembangkan serta berdampak lebih baik terhadap perekonomian negara itu sendiri. Yang pertama, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya pariwisata adalah sumber yang tidak dapat diandalkan dengan memberikan alasan bahwasanya ini bukanlah sebuah sumber primer dan bersifat tidak stabil. Namun, apakah ketika misalnya kita mengutamakan sumber yang bersifat primer ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor pariwisata itu sendiri? Memang dapat diketahui bahwa sektor pariwisata bukanlah suatu sumber primer, namun banyak sekali andil dari sektor pariwisata yang mampu untuk memperbaiki perekonomian negara tersebut. Sektor pariwisata adalah sektor yang bersifat sebagai sektor rekreasi bagi negara itu sendiri, namun bukan terhadap masyarakat di dalam negara itu sendiri, tetapi juga dapat mengundang dari negara-negara lain. Bahkan di dalam bulan-bulan atau di dalam jangka waktu tertentu, sektor pariwisata adalah sektor yang membantu dan sangat krusial di dalam negara tersebut. Sebut saja bagaimana misalnya dalam waktu libur yang sangat panjang ataupun dalam transisi untuk perayaan tahun baru dan lain sebagainya, sektor pariwisata adalah sektor yang sangat mendukung untuk perekonomian negara ataupun terkhusus kepada daerah itu sendiri. Sebut saja misalnya bagaimana Bali dan beberapa daerah lainnya yang begitu baik dalam mengelola pariwisatanya sehingga dapat dikenal baik itu di negara ini sendiri maupun sebagai tujuan wisata turis-turis mancanegara. Kemudian argumentasi yang mengatakan bahwasanya akan terjadi kerusakan lingkungan dan budaya misalnya dan lain sebagainya dengan pembangunan hotel serta restoran. Namun apakah kita menutup mata bagaimana daerah-daerah terpencil misalnya seperti Sumba dan Lombok adalah daerah yang pada saat ini terbantu dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dibarengi dengan peningkatan pariwisata itu sendiri. Misalnya ini tidaklah menjadi sebuah kerusakan lingkungan karena tanah tandus yang berada di Sumba dan Lombok ini lebih termanfaatkan atau dengan pembangunan fasilitas yang mengarah kepada sektor pariwisata itu sendiri, sehingga ini sama sekali tidak dapat dibenarkan jika saja misalnya menimbulkan kerusakan lingkungan. Pun pada akhirnya hanya beberapa tempat pariwisata yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi sekali lagi peran pemerintah sudah cukup baik dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang ada. Bukan mereka tidak ingin memberikan efek samping kepada lingkungan itu sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya mempertimbangkan bagaimana lingkungan ini tetap terjaga dan bagaimana perekonomian tetap memiliki dampak ke depannya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya akan mengoptimalkan sektor perikanan dan pertanian sebagai bentuk representasi dari perbaikan perekonomian. Namun bisa kita lihat bahwasanya sektor pertanian bisa dapat diperbaiki dalam adanya sektor pariwisata itu sendiri. Misalnya saja di dalam suatu daerah yang notabene sangat banyak pelancong atau sangat banyak turis yang berkunjung ke daerah tersebut, tentu misalnya di daerah pesisir misalnya, tentu di sini dapat meningkatkan sektor perikanan. Bagaimana misalnya pemerintah memberikan strategi dengan memasarkan sektor perikanan tersebut akan jauh lebih baik ketika banyak orang yang berada di sumber pariwisata itu sendiri.
meskipun mereka mengatakan bahwasanya akan ada pengembangan keterampilan yang ada nantinya. Namun ini sudah terrealisasi ketika sektor pariwisata itu ada. Misalnya saja di Jogja sebagai kota dengan pariwisata terbaik di Indonesia salah satunya, bagaimana masyarakat Jogja memanfaatkan hal tersebut dengan memperbaiki keterampilannya dalam misalnya hal kerajinan tangan dan lain sebagainya. Ini tentulah adalah salah satu bentuk keterampilan terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Baik, beralih ke argumen saya yang pertama, bahwasanya ini akan memajukan daerah dan bentuk pemasukan perekonomian daerah tersebut. Yang pertama, bagaimana kemudian pajak-pajak dari hotel, restoran dan lain sebagainya sebagai bentuk pariwisata ini, pajak tersebut dapat dijadikan sebagai potensi untuk peningkatan perekonomian dari negara maupun daerah tersebut. Bagaimana kita lihat betapa besarnya sumber penghasilan yang didapatkan dan betapa buruknya ketika pariwisata ini dihentikan. Tentu terjadi ketidakstabilan perekonomian di dalam suatu daerah yang memanfaatkan pariwisata sebagai bentuk perekonomiannya. Misalnya saja Bali dan lain sebagainya. Bali merupakan salah satu daerah yang dimana mereka mengandalkan perekonomian tersebut dari bagaimana mereka merepresentasikan pariwisata serta sektor-sektor budaya yang dapat dijadikan sebagai pariwisata. Kemudian ini adalah sebuah sektor yang krusial. Kemudian argumentasi yang kedua adalah representasi pengenalan budaya serta sejarah. Pengenalan budaya serta sejarah dapat direpresentasikan melalui dari sektor pariwisata. Misalnya saja dengan pengenalan budaya-budaya keagamaan, misalnya saja dengan peninggalan-peninggalan keagamaan seperti candi dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pengenalan budaya atau bentuk pengenalan hasil sejarah negara, apa yang ada di dalam negara kepada masyarakat luas, ataupun dalam hal ini bisa terhadap ke masyarakat mancanegara. Tentunya ini akan memberikan dampak kepada citra atau nama negara tersebut akan jauh lebih dikenal oleh negara-negara luar misalnya. Sekali lagi saya bangga sebagai oposisi.